kasih dalam Tuhan, sebelum doa malam kita mulai, saya mohon kerjasamanya dari setiap kita. Handphone boleh dimatikan suaranya atau di mode pesawat, supaya nanti sepanjang ibadah tidak mengganggu jalannya ibadah. Ya, saya mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya, ya, supaya kita dapat untuk waktu sejenak ini, 1 jam ini, kita cari Tuhan, kita menemukan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah ini, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau malam hari ini Tuhan sudah antarkan kami tiba di tempat ini, semua dalam keadaan sehat dan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami sadar sepenuhnya hidup kami semua karena anugerah Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh beribadah bersama-sama di ibadah doa malam Mandarin. Biarlah setiap kami Tuhan yang datang malam hari ini boleh untuk sejenak meninggalkan segala aktivitas kami, meninggalkan segala permasalahan hidup kami. Untuk waktu ini kami datang kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan, dan juga mendengar suara Tuhan. Curahkan roh-Mu di tengah-tengah kami, bekerja di setiap hati dan pikiran kami, sehingga tidak ada Tuhan yang mengantuk, tidak ada yang salah mendengar firman-Mu, apalagi salah mengartikannya dalam hidup kami. Sehingga setiap kami ketika nanti pulang dari ibadah ini, semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu Engkau curahkan di tempat ini, sehingga mujizat boleh terjadi, pemulihan boleh terjadi, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Kami serahkan seluruh hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, mulai dari yang terima tamu, petugas multimedia, pemain musik, pemimpin pujian, singer, dan juga hamba-Mu yang Tuhan sudah pilih untuk menyampaikan firman-Mu. Urapi semua dengan kuasa kudus-Mu, sehingga semua dapat melayani untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika puji-pujian dinaikkan, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kami. Kami boleh merasakan suasana yang indah, suasana bersama-sama dengan Tuhan. Yang pujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah doa malam Mandarin dari awal hingga pada akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersatukan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Siapakah kita ini sehingga kita jadi puji matanya, sehingga kita berharga di mata Tuhan. Besar kasih setia Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan pujian kasih setia. Kasih setiamu yang kuasa kebaikan-Mu yang
kasih Bapak doa sahabat gereja kami di BPS Pusat Jalan Bromo maupun cabang-cabang seluruh Indonesia, pelosok di pedesaan terpencil berkonsili hamba dan tegar kuat iman mereka supaya tidak oleh apapun yang mereka lakukan setiap hari, setiap detik. Roh selalu bimbingnya, berkati rumah tangga keluarga besarnya, cukupkan setiap hari kebutuhan anakmu, terutama pelayanannya Tuhan, tetap di dalam visi dan misimu semua untuk kemuliaan namamu juga. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Penatua SD dia termasuk gembala bersama staf-staf juga Roh berkati, terutama Roh yang saleh katakan Engkau hikmat akal bijaksana, apa yang membawakan rencana usaha sesuai dengan yang jadi. Berkati juga Tuhan roh satu kesatuan buat gereja kami tidak bisa berdiri sendiri, butuh satu sama lain, mengikat dengan tali kasih agar tetap bergandeng tangan selalu sepakat sejalan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Cukupkan juga setiap hari kebutuhan yang dalam pusat Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Tuhan iman anak yang adalah Julian maupun video Tuhan, terutama kau berkat kesehatan yang prima, maka kalau bijaksana, apapun yang berobat berencana cukup sesuai dengan rencana. Terima kasih Roh Kudus, Bapak, kau berkati juga anak-anak yang menjalankan perbulan tersebar bentuk apapun dana sosial, kembalikan kehidupan beribadah hari-hari tetap berbicara sukacita damai sejahtera dari Tuhan agar tersebar dipakai untuk besar kerajaan menyenangkan kehidupan. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Tuhan. Mungkin ada yang sakit penyakit memang itu kau pilih satu persatu. Kami tetap percaya Tuhan, kau Allah penyembuh. Biar penyembuh kesembuhan sempurna. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada bermasalah, berikan jawaban-jawaban Tuhan untuk mereka Tuhan, karena kau Allah dahsyat. Terima kasih Roh Kudus, berkati juga Tuhan bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Kau lawan Tuhan negara Indonesia ini Tuhan, jauh teroris, jauh bencana alam, jauh sakit penyakit virus apapun, jauh kendali huru hara. Kau lawan Bapak Presiden Jokowi, wakil dari pejabat tertinggi sampai terdapat di seluruh Indonesia. Pilih satu persatu, berikan juga roh yang saleh takut akan Engkau, hikmat yang baik Tuhan, agar tetap membuat negara kami Indonesia aman, damai, sejahtera, adil, makmur, sentosa, selama cukup sandang makan makan. Terima kasih Roh Kudus juga Bapak Saudara pilih Tuhan agar Pak Edi Cahyadi tetap dengan wakilnya maupun Pak Motoviva bisa membawa kota Serbia aman Tuhan agar anak leluasa untuk memuji menyembah Engkau semua yang namamu juga. Terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga mau mendengarkan sabda Tuhan, suaramu sendiri yang memimpin kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang kau percaya secara khusus hari ini menyampaikan isi hati Tuhan. Kau kuasa dengan Roh-Mu sendiri Tuhan agar apapun yang disampaikan semua sesuai Roh yang memimpinnya. Bapak, tambah hikmat buat kami sebagai yang mendengar Raja. Mengerti apa yang kau sampaikan kepada kami. Kami hikmat dari kau sendiri agar kita mengerti, kita belajar untuk melakukan semua dipenuh juga. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Besok Minggu adalah ibadah pertama di bulan yang baru, bulan Agustus ini. Seperti biasa, ibadah di minggu yang pertama disertai dengan sakramen perjamuan suci. Jadi Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri di rumah sehingga ketika nanti besok Minggu kita beribadah, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Saya juga mengucapkan selamat lebih dahulu kepada Saudara Aldi dan Saudara Jeffrey yang kemarin Minggu sudah menerima sakramen baptisan air. Ya, semakin maju di dalam Tuhan, ya, semakin dipakai Tuhan lebih lagi. Demikian juga mungkin ada Bapak Ibu atau saudara-saudara yang belum dibaptis, silahkan dapat menghubungi saya atau Bu Julian. Nanti kita bantu untuk dapat mengikuti kelas lebih dahulu, karena kita tidak langsung nyemplungkan orang di dalam air, tapi ada kelas bimbingan lebih dahulu, dan kemudian baru setelah selesai baru masuk ke sakramen baptisan. Ya, puji Tuhan.
Kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini, karena bulan ini bulan kemerdekaan, ya, maka izinkan saya juga pakai yang secorak dengan tema bulan ini, ya. Puji Tuhan. Kita sama-sama buka lebih dahulu kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab Roma. Kitab Roma pasal yang kelima. Kita mulai baca ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai ayat yang ke-21. Seperti biasa, saya akan mengajak membacanya silih berganti. Nanti saya akan membaca ayat yang genap. Bapak Ibu, saya minta untuk sama-sama membaca ayat yang ganjil. Demikian kita membacanya silih berganti mulai dari ayat yang ke-12 sampai tiba di ayat yang ke-21. Kitab Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kenapa saya mulai membacakan seluruh perikop ini? Karena ini akan menjadi landasannya ketika nanti saya sampaikan firman Tuhan ini. Saya mulai dari sebuah kenyataan yang ada. Berapa kali di lingkup yang paling awal kita mengenal Tuhan, yaitu sekolah minggu, seringkali diajarkan kepada anak-anak kita, kalau kalian itu harus bisa menjadi seperti Daud. Tahu siapa lawannya Daud? Goliat. Siapa Goliat? Raksasa dari Gat, raksasanya orang Filistin. Sehingga mulai dari sekolah minggu ditanamkan, kamu besok besar harus bisa seperti Daud, harus bisa like David, gitu loh. Nggak usah takut sama Goliat, lawan Goliat. Daud kalau maju berperang itu pakai senjatanya sederhana sekali, kamu nggak usah takut. Ya,
kemudian masuk ke ibadah remaja dan pemuda. Dikatakan engkaulah generasi penerus, engkau yang akan melawan Goliat-Goliat yang ada. Ya, apakah demikian sebetulnya? Itu nggak salah, itu sama sekali nggak salah. Tapi izinkan saya mencoba memberi pemahaman dari sisi yang lain. Ya, sisi yang lain. Menjadi seperti Daud yang tidak takut karena ada Tuhan beserta, tidak pernah salah. Menjadi seorang Daud seperti Daud yang berani melawan musuh yang begitu besar padahal dia sangat kecil dan masih muda, itu pun tidak pernah salah. Tapi izinkan saya mencoba membuat frame yang lain supaya kita dapat memahami peran Tuhan Yesus dalam cerita tersebut. Sesungguhnya kekristenan itu juga bicara mengenai keterwakilan. Kenapa? Karena melalui satu manusia, yaitu Adam, semua manusia jatuh ke dalam dosa. Maka perikop tadi diberi judul Adam dan Kristus. Seperti satu orang, semua manusia akhirnya jatuh dalam dosa. Dan karena satu juga sosok, yaitu Yesus Kristus, maka semua orang yang sudah jatuh dalam dosa beroleh kebenaran. Amin. Nah, sebetulnya cerita mengenai Daud ini itu adalah perlambangan mengenai Yesus Kristus. Dari mana kita bisa tahu? Kalau kita baca ceritanya di 1 Samuel pasal yang ke-17. Ini adalah PR Bapak Ibu di rumah semua. Ya, kita akan melihat sebetulnya Goliat itu tidak langsung hari itu juga berhadapan dengan bangsa Israel. Firman Tuhan mencatat 40 hari, setiap hari raksasa Filistin itu nantang bangsa Israel. Dia berpidato, dia ngejek-ngejek bangsa Israel. Sudah gini loh, tidak perlu kita perang sekian ratus orang lawan sekian ratus orang atau sekian ribu lawan sekian ribu. Cukup aku sendiri yang akan berperang. Kamu cukup kirim satu orang yang berani melawan aku. Itu adalah keterwakilan. Goliat mewakili bangsa Filistin, sedangkan Daud mewakili bangsa Israel. Tapi apakah seharusnya itu adalah tugas dari Daud? Bukan. Itu adalah kasih karunia. Dari mana kita bisa tahu? Di tengah-tengah bangsa Israel sesungguhnya juga ada satu orang yang Tuhan tempatkan sebagai raja mereka, yang kalau diukur secara proporsional badannya, tidak ada satu orang Israel yang dari bahu ke atas lebih tinggi daripada Raja Saul. Ya, jadi sebetulnya lawan yang setara dengan Goliat itu sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Badannya juga besar, orangnya ganteng, penuh karisma. Namanya Raja Saul. Tapi tahu di mana Saul ketika Filistin ini, raksasa Filistin ini, Goliat ini nantang-nantang? Dia sembunyi. Dia sengaja tidak berani keluar untuk berhadapan dengan Goliat. Padahal sesungguhnya, kalau sebuah bangsa sedang mengalami ancaman, bukankah pimpinan tertinggi itulah yang harus mengambil tanggung jawab untuk berdiri di posisi yang paling depan? Apalagi ketika seluruh pasukannya kelihatan seperti anak kecil, tidak berdaya lawan raksasa. Yang satu-satunya lawan yang imbang oleh Goliat ini hanyalah Raja Saul. Tetapi firman Tuhan membuktikan Raja Saul memilih untuk sembunyi, dan tidak ada satupun orang Israel yang berani berdiri mewakili bangsanya untuk melawan raksasa dari bangsa Filistin. Sampai akhirnya tibalah seorang anak. Alkitab mencatat pada waktu itu, pada waktu Daud melawan Goliat, mukanya masih kemerah-merahan, parasnya elok. Ini bicara mengenai seorang remaja yang datang dan dia merasa tidak terima dengan keadaan yang dilihat oleh matanya. Di sana ada kakak-kakaknya. Karena dia ada di medan perang, diutus oleh ayahnya untuk memperhatikan keadaan kakak-kakaknya. Ketika dia tiba di medan pertempuran,
Dia melihat tidak ada seorang pun yang dapat berani maju, dan dia mendengar sendiri itu raksasa yang namanya Goliat itu berpidato, menceramai, nantang-nantangin, bahkan merendahkan nama Tuhan. Di sanalah dia tergerak untuk bicara, kalau tidak ada yang melawan, izinkan aku yang maju untuk melawan raksasa itu. Dia sampai berkata dengan kata-kata, mungkinkah kita takluk oleh orang yang tidak bersunat itu? Berarti mungkinkah kita yang jadi bangsa pilihan Tuhan, yang disertai Tuhan, harus takut dengan raksasa yang tidak mengenal Tuhan itu, hanya karena badannya yang besar? Tahukah Bapak Ibu, sosok Daud inilah yang mewakili karakter Kristus. Bukankah seringkali kita berusaha untuk melawan sendiri raksasa yang ada di depan kita, dan kita makin melawan, kita dengar dia punya tantangan, dan lihat dia punya badan, kita malah semakin gemetaran, dan bukan membuat kita semakin berani maju badan. Kita tidak usah bicara sakit kanker, kita tidak usah bicara hutang yang besok tinggal dieksekusi sama pihak bank, kita tidak usah bicara yang terlalu tinggi-tinggi dulu. Kita mulai bicara dari perkara yang paling sederhana aja. Apakah kita bisa melawan kedagingan kita? Sesuatu hal yang mengenakan kita, padahal kita tahu kalau itu salah di hadapan kebenaran firman Tuhan. Paling gampang aja. Saya tidak usah ngomong lagi bahasa teologi ya, saya ngomong bahasa sederhana aja setiap hari. Apakah kita bisa melawan gondokannya kita? Penting kita renungkan. Apakah kita bisa ngerem? Kita tidak gampang marah-marah sama orang. Kita tidak ngomong bujuk sama orang. Bisa. Seringkali kita tuh kepingin, kita bisa, tetapi raksasa itu terlalu besar di depan kita. Posisi kita sesungguhnya di dalam medan pertempuran itu bukanlah Daud, tapi kita ini adalah orang-orang Israel yang tidak berani maju menghadapi Goliat. Kita butuh Tuhan Yesus di depan kita. Amin. Karena kalau bukan Tuhan Yesus yang ada di depan kita, raksasa itu tidak akan roboh. Kita tidak mungkin punya kekuatan untuk melawan raksasa yang begitu besar itu di depan kita sendirian. Mau pakai cara kita apapun itu, kita tidak akan mau. Satu-satunya sosok yang dapat menolong kita untuk melenyapkan raksasa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena hanya oleh Dialah kita semua memperoleh jalan untuk dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga Ia harus mengaruniakan anaknya itu. Ya, jadi ini penting sekali kita pelajari. Dari mana? Kembali lagi kita mau bicara dari Roma 5 ayat 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi oleh karena Daud, seluruh bangsa Israel memperoleh yang namanya kemenangan. Oleh satu orang raksasa yang namanya Goliat, seluruh bangsa Filistin menderita namanya kekalahan. Itu juga sama. Oleh satu sosok yang namanya Yesus Kristus, kita memperoleh jalan keselamatan dan setan ditaklukkan. Amin. Amin. Kita kalau lihat cerita ini dari mana? Ya, permulaan manusia jatuh dalam dosa. Firman Tuhan di Kejadian 3 ayat 15. Di sana Tuhan berfirman kepada perempuan dan kepada ular. Dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau yaitu ular dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan
keturunannya yaitu keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kalau kita baca lagi kisah selanjutnya daripada Daud, kita akan dibuat terkesima kalau itu semua adalah rancangan Tuhan. Dan tidak kebetulan Tuhan lahir dari tunas sebagai tunas dari Daud, keturunan dari Raja Daud. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-54. Ya, sama-sama buka satu ayat ini, kita baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-54. Saya kasih waktu, saya tunggu. Sekarang saya ngajak bacanya sama-sama, kita sama-sama baca. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-54. Sudah menemukan? Boleh katakan amin? Puji Tuhan. 1, 2, 3. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya kemana? Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Jadi ketika Daud melemparkan batu persis kena jibahnya Goliat, raksasa itu langsung ambruk ke tanah. Dan seketika itu juga Daud maju ke depan mengambil pedangnya Goliat. Karena ketika Daud maju menghadapi Goliat, Daud tidak bawa pedang. Ketika Raja Saul mempersiapkan Daud untuk melawan Goliat, dipakaikan perlengkapan perang yang dipakai oleh Saul. Bayangkan, Saul ini tinggi besar, Daud ini kecil. Ketika dipakaikan jubah perangnya, kira-kira seperti apa? Seperti anak kecil pakai daster mamahnya, kurang lebih seperti itu. Tapi ini perlengkapan perang yang dari logam berat. Makanya Daud berkata, bagaimana aku bisa melawan orang itu kalau aku sendiri gak bisa bergerak? Ini malah membuat aku semakin gak bisa bergerak. Izinkan aku melawan dia dengan kebiasaanku, dengan senjata yang aku persiapkan sendiri. Daud maju tidak bawa apa-apa. Alkitab mencatat dia hanya bawa tongkat dan bawa ketapel. Sebelum maju dia ambil batu sungai, dimasukkan di dalam tempat persediaan batu. Hanya itu saja. Dari mana dia bisa memancung kepala Goliat? Ketika Goliat itu rebah, dia langsung lari ke depan. Dia ambil pedangnya Goliat, dia potong lehernya Goliat, dan dia ambil kepalanya. Yang luar biasa adalah dibawa kepala yang sudah dipancung itu ke Yerusalem. Sedangkan kita tahu asal Daud bukan dari Yerusalem. Asalnya Daud dari mana? Bethlehem. Maka kenapa Bethlehem dipanggil kota Daud? Karena asalnya Daud dari kota Bethlehem. Seharusnya secara logika kepala ini dia bawa ke rumah papahnya supaya jadi kenang-kenangan seumur hidup. Ini loh jasa anakmu yang paling kecil, yang kamu tidak pernah perhatikan, yang kamu tidak pernah anggap apa-apa di rumahmu sendiri. Ini loh bukan kuku-kuku yang motong kepalanya, aku loh yang bawa kepala musuhku. Harusnya kan begitu. Tetapi Alkitab mencatat Daud tidak membawa kepala Goliat itu untuk pulang ke rumahnya di Bethlehem, tetapi dia bawa ke Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus disalib, Tuhan Yesus disalib di sebuah bukit yang namanya bukit apa? Tengkorak. Tahu kan bukit Tengkorak itu dalam bahasa yang kita panggil sebut sehari-hari dengan julukan apa? Golgota. Tahukah arti kata Golgota itu dari kata apa? Goliath of God. Itu adalah tempat kepala dari Goliatnya suku Gad. Jadi sesungguhnya ketika Tuhan mati di atas bukit Tengkorak itu, bukit Tengkorak itu tempat di mana Daud membawa kepala Goliat untuk ditaruh di sana untuk menggenapi semua janji firman. Ketika Tuhan Yesus di atas kayu salib itulah dia berdiri di atas kepala daripada Goliat.
Bukankah ini mengingatkan firman Tuhan yang tadi barusan kita baca? Keturunannya akan meremukkan kepala, dan engkau akan meremukkan tubuh. Kayu salib bicara mengenai penderitaan, siksaan sampai mati. Disitulah lambang bahwa setan ini meremukkan tumitnya Tuhan. Tetapi tumitnya keturunan perempuan itu, yaitu keturunan Hawa. Tetapi di atas kayu salib itu, di atas kepala Goliat itu, di atas bukit yang namanya tengkorak itu, Tuhan meremukkan kepala dari si iblis. Itu juga sama dengan kita. Bukankah kita bersyukur semua janji firman Tuhan sudah digenapi melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau hari ini masalahmu terlalu berat, mungkin tantangan hidupmu terlalu menekan engkau, jangan hadapi dengan kekuatanmu sendiri. Engkau harus selalu melibatkan Tuhan Yesus. Amin. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Engkau akan melihat bukan engkau dengan usahamu yang akan menaklukkan raksasa itu, tetapi Tuhan Yesus yang ada di depan. Dia akan berperang ketika. Ingat ceritanya bangsa Israel ketika keluar dari bangsa Mesir, dari tanah Mesir. Dituntun Tuhan ke satu titik di mana tidak ada jalan keluar. Kanan kirinya adalah tebing, depannya laut, belakang tentara Firaun. Kanan kiri nggak bisa diapa-apain, sudah itu jalan mati. Nggak bisa diapa-apain, dinaiki ya nggak bisa, diapa-apain nggak bisa. Itu sudah pintu yang tertutup. Depan kematian yaitu laut. Belakang tentara Firaun mengejar, artinya juga mati. Tahu yang terjadi Bapak? Ketika Tuhan berfirman kepada Musa, aku akan membawa bangsa ini ke tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata, engkau akan diam dengan tenang. Aku yang akan berperang ganti kamu. Tahukah Bapak Ibu? Ketika Tuhan membelah laut semalam-malaman, sehingga laut yang basah itu menjadi dataran kering, supaya bangsa pilihan Tuhan bisa jalan melewatinya. Bukan itu saja loh ternyata mujizat. Bukan hanya Tuhan membelah laut, terus akhirnya kita ngomong dia buka jalan saat tiada jalan. Ada satu kenyataan yang sering kita tidak sadari, bahwa ketika Tuhan membelah laut itu satu malaman, kalau bukan tangan Tuhan yang membentengi mereka di belakang, Firaun akan datang dengan gampang untuk membunuh mereka semua. Tahukah kita, sadarkan kita bahwa ketika Tuhan membelah laut itu, tiang awan dan tiang api yang seharusnya berjalan di depan mereka, Tuhan taruh di belakang mereka supaya menjadi pelindung, sehingga Firaun dan tentaranya tidak dapat menjamah orang pilihan. Tuhan yang sama yang berperang bagi kita itu membuka jalan di depan, tapi tangannya yang kuat juga menopang kita dari belakang. Amin. Amin. Itu kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita mau taat perintahnya, kita selalu berharap pada Tuhan, kita akan melihat semuanya dijadikan oleh Tuhan sempurna. Selain jalan di depanmu dibuka, di belakang masalah yang akan membuat engkau bahaya pun Tuhan hadir dengan tangannya yang kuat. Amin. Amin. Itulah luar biasanya kalau kita di dalam Tuhan. Kita tutup dengan pembacaan firman Tuhan yang kembali lagi di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kenapa kita penting melibatkan Tuhan? Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama sekali lagi. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-17. Ya, kalau sudah menemukan boleh katakan amin. Belum semuanya. Ya, Roma pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan
karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus. Amin. Dialah pembela kita yang sejati. Dialah sang pembuat kemenangan dalam hidup kita. Segala usahamu, engkau akan menemukan ada titiknya mentok. Memang kadang-kadang kita ini disuruh Tuhan untuk mikir. Ya karena kita ciptaan yang paling tinggi. Bedanya kita dengan ciptaan yang lain, kita ini punya akal budi, punya pemikiran. Sehingga Tuhan seringkali memang mengizinkan kita harus berpikir, karena itu adalah anugerah daripada Tuhan. Tetapi percayalah Bapak Ibu, engkau boleh pikir sekuat apapun, engkau boleh punya ilmu setinggi apapun, tapi kalau engkau tidak melibatkan Tuhan, percayalah semuanya akan ketemu pada titik sia-sia. Amin. Engkau akan ketemu pada titik sia-sia. Engkau bisa diberi kepintaran untuk berdagang, engkau bisa dikasih kepintaran untuk mengelola keuangan, tapi percayalah sama saya bahwa pada satu titik engkau akan menemukan yang namanya kata mentok karena usahamu sendiri. Tapi kalau engkau melibatkan Tuhan, apa yang kelihatan mustahil bagi pikiranmu, engkau akan melihat bagaimana Dia buka jalan. Amin. 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan apa? Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah dilihat mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu semua Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Selalu libatkan Tuhan, engkau akan melihat yang kata orang mustahil, segalanya menjadi mungkin. Engkau akan melihat bagaimana Goliat yang sudah mengganggu hidupmu itu, yang mungkin tidak berani engkau hadapi itu, izinkan Tuhan yang menghadapinya bagimu. Engkau akan tinggal dengan diam. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan berperan di kamu, dan engkau akan melihat kemenangan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Amin. Demikian juga dengan setiap ketidakmampuan kita untuk taat firman Tuhan. Saya sekali lagi bicara begini bukan berarti saya toleransi dengan dosa, karena saya yakin setiap kita masih punya kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak akan mampu melawannya sendirian. Kita perlu Tuhan. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita dengar. Melalui firman Tuhan itulah kita akan selalu dikuatkan. Bukan karena gagah dan kuat kita, tetapi karena Tuhan Yesus yang selalu menuntun jalanmu, sehingga engkau akan lepas dari semua kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan itu di hadapan Tuhan. Amin. Libatkan Tuhan selalu, cintai firman-Nya, undang Tuhan selalu hadir dalam hidup. Kau akan melihat apa yang saat ini tidak mungkin bagi kita. Kita akan melihat Tuhan yang bekerja. Tuhan akan berperan menolong kita, menyelamatkan kita, bahkan juga membenarkan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau menerima firman Tuhan, yang mau menyimpannya dalam tanah hati yang baik, yang memerlukan firman Tuhan itu siang dan malam, tapi harus berani melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saya undang pemain musik. Kita nyanyikan sebuah pujian. Saya memang tidak mempersiapkan lagu ini, muncul seketika dalam pikiran saya. Saya juga tidak siapkan teksnya, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa menguasai lagu. Judul lagunya adalah Manis Kau Dengar. Haleluya. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya lagu aku hendak
Kami adalah orang-orang yang tidak berdaya melawan Goliat yang begitu besar di hadapan kami. Tapi kalau kami bersama dengan Tuhan, kami akan melihat Daud itu berperang bagi kami dan memberi seluruh kami kemenangan di dalam Tuhan. Ajar kami setiap hari makin melibatkan Tuhan, makin mendekat kepada Tuhan, dan makin percaya akan kuasa-Mu, karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau pasti akan membela kami. Biarlah setiap kelemahan kami bawa di hadapan Tuhan, untuk kami minta Tuhan beri kami kekuatan supaya setiap anak-anak-Mu di ibadah Mandarin ini menang atas dosa, menang atas kuasa maut. Kami semua sudah ditebus oleh darah yang sama, yaitu darah yang mahal dari Tuhan Yesus Kristus. Maka Tuhan pasti akan memimpin kami menuju tanah perjanjian-Mu, tanah yang penuh kelimpahan susu dan madunya. Dan itu yang akan kami nikmati dalam hidup kami sehari-hari. Berkati usaha kami semuanya, berkati pelayanan kami, berkati rumah tangga kami dengan berkat kasih karunia kebaikan daripada Tuhan menyertai kami senantiasa, sehingga setiap anak-anak-Mu di ibadah Mandarin berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri ibadah doa malam ini dengan doa sederhana yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Doa berkat dan penutup saya serahkan pada Pak. Segala kepujian, kemuliaan, dan keagungan hanya bagi Yesus Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, yang mengasihi kami, yang memperhatikan kami, yang menjaga dan melindungi kami, karena kami adalah biji mata Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kau berkati Bapak David, Kau tahu kebutuhan-kebutuhannya, Tuhan juga tahu apa yang diperlukan, Tuhan juga tahu pada saat-saat ini Engkau dibutuhkan untuk menolong, menyelesaikan masalah persoalannya. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati jemaat Mandarin pada malam hari ini. Kau berkati usahanya dan pekerjaannya. Engkau sudah, kami akan kembali ke rumah. Tuhan sudah mempersiapkan para malaikat-Mu menyertai dalam perjalanan pulang, sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan semangat, berkumpul kembali dengan keluarga kami, penuh dengan damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang terus membawa kita di dalam kekudusan dan kebenaran mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.